Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7BP ingin mempresentasikan tentang karakteristik of DNA barcodes from three trichspermum orchid based on ITS2 regions. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Fatin Azhara Islamia dengan NIM 241090. Saya Isma Nadia dengan NIM akhir 1089. Saya Singgah Vitasari dengan NIM akhir 91. Saya Norofika dengan NIM akhir 1092. Saya Levani General Fitri dengan NIM akhir 97. Baik, yang pertama yaitu abstrak Trispermum merupakan salah satu genus dalam famili Orchidae yang memiliki bunga kecil dengan homologi tinggi spesiesnya hingga menyulitkan identifikasi secara morfologi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi anggrek Trispermum secara molekuler menggunakan DNA bercoding dengan penanda internal transcribed species 2 atau ITS2 pada 3 spesies yaitu T. Candipeda, T. lucidum, dan T. angustifolia. Hasil analisis kelas menunjukkan bahwa masing-masing spesies memiliki homologi tertinggi dengan kerabat dekatnya, serta terdapat sekuens unik yang hanya dimiliki T. lucidum dan T. angustifolium yang membedakannya dari spesies lain. Sekuens ITS2 terbukti mampu membedakan anggrek Trispermum hingga tingkat spesies, sehingga direkomendasikan sebagai penanda molekuler yang handal untuk pengembangan database barcode DNA anggrek. Next. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Anggrek merupakan kelompok tanaman berbunga yang sangat beragam dengan sekitar 26.000 spesies dari 760 genera, di mana 6.000 spesies diantaranya ditemukan di Indonesia. Salah satu genus anggrek yang tersebar di kawasan tropis dan subtropis Asia hingga Australia adalah Trichspermum yang hidup secara epifit pada batang pohon. Genus ini memiliki bunga kecil dengan waktu mekar yang sangat singkat dan morfologi yang mirip antara spesiesnya. Oleh karena itu diperlukan pendekatan alternatif berbasis molekuler yang dikenal sebagai DNA barcoding. Metode ini menggunakan sekuens DNA dari fragmen genomik yang dinilai cepat, akurat, dan konsisten dalam mengidentifikasi spesies, serta telah banyak diterapkan dalam studi keanekaragaman hayati yang berbagai organisme. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi spesies anggrek Trichspermum secara molekuler menggunakan metode DNA barcoding, menganalisis karakteristik sekuens DNA pada daerah internal transkripsi ITS2 sebagai penanda molekuler, menentukan sekuens DNA yang berpotensi menjadi barcode spesifik pada anggrek Trichspermum, mengetahui tingkat homologi dan hubungan kekerabatan beberapa spesies Trichspermum berdasarkan sekuens ITS2, menilai kelayakan marker ITS sebagai barcode DNA untuk identifikasi spesies anggrek Trichspermum. Selanjutnya menambahkan data barcode DNA anggrek guna mendukung penelitian taksonomi molekuler, filogenik, dan keanekaragaman hayati anggrek. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu alat. Alat yang digunakan yaitu mortar dan pestle, inkubator, mesin sentrifuge, mesin PCR, UV transilluminator, mesin elektroforesis, gel agar 1,25%, software blast, software Crystal X, software Mega 7. Bahan yang digunakan yaitu sampel anggrek, Trichspermum centipeda, Trichspermum lucidum, dan Trichspermum angustifolium sebanyak kurang lebih 0,5 gram. Kemudian buffer CTAP mengandung RNase, chloroform 500 mikrolit, next prep DNA kit, template DNA 1,5 mikrolit, primer forward DR2F, primer reverse ITS 26SE, 2GO tag green, PCR master mix, 10 mikrolit, diionized distilled water hingga volume 20 mikrolit, gel agar 1,25%, ethium bromide, Nexmark 100 pp ladder, dan jasa sequencing makrogen. Cara kerjanya yaitu yang pertama genomic DNA isolation. Yang pertama ditimbang sampel daun Trichspermum sebanyak 0,5 gram, kemudian dihaluskan sampel menggunakan mortar dan pestle, ditambahkan buffer CTAP yang mengandung RNase, diinkubasi hasil homogen pada suhu 65 derajat selama 1 jam, ditambahkan kloroform sebanyak 500 mikrolit, diinkubasi campuran pada suhu ruang selama 5 menit, disentrifuge sampel pada 1000 rpm 4 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian dipisahkan supernatan
dimurnikan DNA genom menggunakan NextPrep DNA kit, dan digunakan hasil isolasi sebagai template PCR. Selanjutnya, cara kerja PCR analis dan elektroforesis. Yang pertama, disiapkan campuran reaksi PCR, dicampurkan DNA template, primer DR2F, primer ITS 26SE, Gotek Green, PCR Master Mic, dan Aquada sehingga volume 20 mikrolit. Dilakukan amplifikasi DNA menggunakan PCR, dilakukan predenaturasi pada 95 derajat Celcius selama 5 menit, dijalankan sebanyak 35 siklus denaturasi, annealing, dan ekstensi, dilakukan ekstensi akhir pada 72 derajat Celcius selama 5 menit, dielektroforesis produk PCR pada gel agaros 1,25%, dijalankan elektroforesis pada 100 volt selama 45 menit, divisualisasikan pita DNA menggunakan UV transilluminator, dan ditentukan ukuran fragmen DNA menggunakan DNA ladder ukuran 100 pp. Cara kerja yang terakhir yaitu sequence analis. Yang pertama, hasil produk PCR itu dimurnikan, kemudian di sequencing produk PCR, diperoleh data sequence, dianalisis homologi sequence menggunakan plus NCPI, dilakukan alignment sequence menggunakan Clustal X, dikonstruksi pohon filogenik menggunakan Mega 7, dan ditentukan hubungan kekerabatan antar spesies berdasarkan hasil analisis sequence. Hasil dan pembahasan yang pertama itu ada gambar yang A, di mana Habitus trichospermum centipeda menunjukkan spesies ini merupakan anggrek epifit monopidal yang tumbuh menempel pada batang pohon dengan batang piping memanjang dan daun tersusun selang-seling. Untuk gambar B sendiri yaitu T centipeda bunganya berwarna putih kekuningan dengan petal dan sepal memanjang khas yang berubah kemerahan saat bunga mulai layu. Untuk gambar C sendiri yaitu Habitus T lucidum memiliki daun tersusun rapat dan batang pendek dan hijau bertipe tepi rata, bentuk tanamannya relatif ramping. Untuk gambar E sendiri yaitu Habitus T angustifolium memiliki daun yang lebih sempit dan panjang dibanding spesies lainnya. Untuk gambar F yaitu bunga T angustifolium berwarna kuning dengan bercak kemerahan yang bagiannya tengah. Untuk gambar ketiga tersebut menunjukkan perbedaan karakteristik vegetatif yang bunga yang mendukung identifikasi morfologi. Next. Gambar 2 sendiri menunjukkan hasil amplifikasi DNA menunjukkan primer ITS2 ketiga sampel menghasilkan pita DNA tunggal yang jelas tanpa adanya smear. Hal ini menunjukkan bahwa DNA digunakan memiliki kualitas yang baik dan proses amplifikasi berlangsung secara optimal. Ukuran fragmen DNA yang diperoleh berada pada kisaran 400 sampai 500 pasangan basa, yaitu tidak terlihat pita tambahan maupun smear yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses amplifikasi DNA berlangsung dengan baik dan menghasilkan produk yang spesifik. Next. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis plus ITS2 memperlihatkan hasil analisis plus yang digunakan untuk membandingkan sekuens DNA sampel dengan data yang tersedia di Genbank. Hasilnya menunjukkan tingkat kemiripan yang sangat tinggi. T centipeda memiliki homologi tertinggi dengan T centipeda asal Malaysia sebesar 99,79, T lucidum dengan T linusis sebesar 97,30% dan T angustifolium dengan T triangularis sebesar 99,38%. Nilai value yang mendekati 0 menunjukkan bahwa hasil pencocokan sangat signifikan dan ITS2 mampu mengidentifikasi spesies secara akurat. Next. Yang selanjutnya yaitu hasil alignment sequence ITS2 menunjukkan hasil alignment atau penjejaran sequence ITS2 antara sampel penelitian dan spesies kerabat terdekatnya. Pada gambar ini terlihat adanya beberapa perbedaan basa nukleotida yang menjadi ciri khas masing-masing spesies. Variasi basa tersebut menunjukkan adanya keragaman genetik yang dapat digunakan untuk membedakan spesies Trichospermum hingga tingkat spesies. Oleh karena itu, ITS2 berpotensi menjadi DNA berkat yang efektif. Next. Yang selanjutnya yaitu gambar filogenetik ITS2 menunjukkan pohon filogenetik yang menggambarkan hubungan kekerabatan antar spesies berdasarkan sekuens ITS2. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh spesies Trichospermum berasal dari nenek moyang yang sama. T angustifolium memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan T triangularis, sedangkan T lucidum berkerabat dekat dengan T inusi. Hasil ini mendukung analisis BLAST dan menunjukkan bahwa marker ITS2 mampu menggambarkan hubungan evolusioner antar spesies dengan baik.
Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan, sekuens ITS 2 pada anggrek Trispermum memiliki karakteristik yang unik dan mampu membedakan hingga tingkat spesies. Hubungan genetik menunjukkan bahwa anggrek Trispermum berasal dari nenek moyang yang sama. Berdasarkan hasil tersebut, sekuens